House with the Sound. Sobat Maestro, ketemu lagi di program Koine, di mana kita akan bersama-sama belajar bahasa Yunani dan kita akan mencoba untuk menggali lebih dekat dengan bahasa aslinya sehingga kita tidak terjebak pada penafsiran-penafsiran yang keliru. Masih bersama saya dan tentunya ada Bapak Andreas Endif selaku dosen bahasa Yunani. Apa kabar Pak Andreas? Baik sekali Pak Arif. Ya, ini mengingatkan kepada Sobat Maestro pentingnya kita kembali belajar bahasa Yunani, Pak. Iya, pentingnya kenapa kita harus belajar bahasa Yunani? Karena membuat kita semakin mudah untuk kita bisa memahami keadaan sebenarnya pada saat naskah tersebut ditulis. Betul. Karena bahasa Yunani Koine ini merupakan satu bahasa yang sudah mati, artinya Sudah tidak digunakan ya, ya. secara aktif, secara sehari-hari. Jadi pemahaman atau arti masing-masing kata itu masih sama seperti dulu gitu, karena tidak ada perkembangan. Jadi kalau dia berkata untuk satu kata artinya A, ya sampai sekarang tidak berubah, tetap artinya A. Begitu. Nah, itu yang membuat kita, mungkin Bapak Ibu juga tertarik begitu untuk bisa mencoba belajar begitu. Secara praktis saja lah, nggak usah jeli. Betul. Dan Sobat Maestro bisa siapkan Alkitab Anda, bisa catatan, atau mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa langsung ya di bawah ini, atau bisa langsung SMS di 081 321 000 925. Dalam kesempatan kemarin kita sudah membahas tentang satu kata yaitu mati, yang dalam bahasa Yunani ada 21 makna begitu Pak ya, dalam 21 konteks dan juga penggunaan. Dan kita masih dalam konteks menyambut hari Paskah begitu Pak ya. Nah, hari ini dalam episode ini apa Pak yang kita bahas? Kata apa nih Pak? Saya membayangkan begitu. Andai kata kita ada di sana begitu, pada waktu itu ya, maka kita kali ini kita membahas makna daripada penderitaan yang Yesus alami itu seperti apa gitu. Terus kita ini harus bagaimana? Ikut disalib atau bagaimana begitu ya. Nah, di dalam kandungan arti kata menderita itu akan tertampilkan lebih jelas. Iya, dari makna, dari konteks ya, karena ini juga cukup banyak kita yang memahami kata menderita ini menggunakan referensi ayat yang tidak pada tempatnya begitu Pak ya. Nah, kira-kira yang akan kita pelajari ini kita ambil dari perikop apa Pak? Oke, kali ini kita belajar dari perikop contoh penderitaan Kristus, atau bagaimana sih Kristus itu meneladankan kepada kita model-model penderitaan. Nah, itu kita ambil dari 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 21. Ini ayat ini sangat menarik. Betul. Karena dari 3 ayat itu ada 4 kali disebut kata menderita begitu. Yang artinya bisa tidak sama Pak Ari. Jadi menarik. Nah, saya akan baca saja. 1 Petrus 2 ayat 19, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Ayat 20, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan kedua karena kamu berbuat dosa, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena kamu harus menderita 3, maka itu adalah kasih karunia kepada Allah. Ayat 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita 4 untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Nah, dan kata-kata ini masing-masing mempunyai ini yang berbeda yang digunakan Pak ya dalam bahasa Koine ini Pak ya. Betul. Koine ini Pak ya. Menariknya memang ada 2 model kata yang ada di sini Pak Ari. Yang pertama, Yunani Koine itu berdasarkan memakai kata
kolapisomenoi. Kolapisomenoi ini ada di ayat 20, yaitu menderita yang pertama. Sedangkan ketiga lainnya itu berasal dari kata pasko, dalam bentuk paskon, dalam bentuk paskauntes, dalam bentuk epaten, begitu. Cuman ini seperti kita tahu, akhiran dan awalan ini kalau berubah artinya berubah Pak Ari. Ya, jadi kaya sebetulnya. Ya, kita sebetulnya gampang ya Pak, belajar bahasa Yunani itu ya, hanya lihat awalan dan akhiran aja kita sudah sudah tahu ya, minimal begitu ya. Pengalaman saya selama ini, kalau mau belajar bahasa Yunani praktis, syaratnya cuma gampang. Baca, tulis, cek. Ya. Jadi baca, tulis, diakurkan dan cek apakah betul demikian. Gitu. Ya cuman itu. Gampang kok Sobat Maestro ya. Jadi tidak sulit ya, karena hanya dengan lihat kata dasar, awalan, akhiran, kita sudah bisa nanti ketemu kasusnya apa, jenisnya feminin atau maskulin, begitu ya. Ini kasusnya nomatif atau aditif atau apa begitu ya. Nah, oke, kita kembali ke penderitaan ini Pak. Iya, jadi kembali ke ayat ini, maka saya akan membedakan tadi yang pertama, yaitu di ayat 20 itu ada dua kata dengan kata dasar yang berbeda dalam bahasa Yunani koine ya. Yang pertama yaitu kolapisomenoi, itu adalah ya, itu adalah kata menderita yang pertama. Kemudian kata menderita yang kedua di ayat yang sama, ayat 20, itu dipakai kata paskontes. Ya, ini berbeda artinya. Ya, kata dasarnya juga berbeda. Nah, bedanya di mana? Kalau ayat 19 itu memakai kata paskon. Itu kata dasarnya pasko, sama gitu ya. Nah, artinya apa? Di ayat 4 ini artinya kaya banget Pak Ari, seperti yang Pak Ari tadi bilang ya. Jadi ayat 19 itu ada present participle. Nah, ya. Aduh, present participle. Terima dulu deh. Itu seperti kata apa ya, kata sandang begitu ya Pak ya. Ya, ini betul, lebih ke kata sandang, ke kata kerja, karena partisip biasanya ada kata sandangnya begitu ya. Jadi kata kerja present particip. Partisip ini bisa mengartikan kata kerja dan bisa mengartikan kata benda juga. Jadi dalam arti kata benda maka dia berbentuk maskulin, nominatif, tunggal. Jadi orang, satu orang tunggal. Makanya di ayat 19 dikatakan jikalau seorang. Nah, makanya kita tahu sekarang ya. Jadi apa artinya present participle? Secara sederhana dikatakan bahwa selalu menyadari bahwa penderitaan itu karena kehendak Allah, bukan karena kehendak saya. Ini yang dari ayat yang 19 ya. Oke. Kehendak Allah. Nah, masalahnya kapan kita tahu kehendak Allah dan kapan kita tahu kehendak manusia, kehendak kita sendiri. Itu nanti lain topik Pak Ari. Ya, kita akan concern pada penderitaan ini aja. Nah, kemudian ayat yang 20 mengandung dua arti kata yang berbeda. Yang pertama tadi saya sudah sebutkan, yaitu kolapisomenoi. Ya, ini juga present participle. Cuman kalau yang tadi itu ayat 19 itu present participle-nya aktif, sekarang present participle-nya pasif. Ya. Nah, yang menarik, ayat yang sama mengandung menderita yang kedua dari ayat yang ke-20 itu paskontes. Paskontes itu present participle tapi aktif. Nah, ini perbedaannya. Merujuk yang ke ayat 19 tadi ya Pak, dipakai di ayat yang ke-20. Betul. Iya, betul. Karena artinya memang sama begitu ya, selalu menyadari bahwa penderitaan yang sekarang ini karena kehendak Allah, bukan kehendak yang lain. Itu yang pasko yang tadi ya betul, Pak ya. Betul. Ya. Okay. Kemudian kita jalan lebih lanjut lagi, ayat 21. Ya. Ayat 21 disebut katanya epaten. Epaten ini sepertinya berbeda, tetapi tidak. Bapak, Ibu, dan Saudara dan Pak Arya,
ini asal kata dasarnya sama, Pasko. Pasko. Ya, jadi memiliki pemahaman bentuk kata aorist indikatif, orang ketiga, tunggal. Jadi Kristus, memang Kristus mati menderita, orang ketiga tunggal, ya, untuk meneladankan kepada kita, gitu. Nah, sekarang masalahnya begini, apa bedanya tadi ini dua kata ini, dua kutub besar begitu ya? Kita kembali ke kata menderita ayat 20 yang pertama, yang berasal dari kata kolapisomenoi tadi ya. Ini menderita dalam arti apa? Menderita karena kesalahan sendiri. Kolapisonoi ya. Ya. Beda dengan Pasko. Nah, betul. Udah dua kata yang berbeda. Betul, gitu beda ya, banget. dari bahasa awalnya. Iya, ya. Padahal kalau kita baca ini penderitaan, kemudian ayat 20 menderita, kemudian ketemu lagi menderita, ayat 21 ketemu lagi menderita. Sama semua. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia sama artinya menderita. Tapi kalau kita lihat dalam bahasa aslinya ya, koinenya ini sangat jauh berbeda. Betul, Pak Ari. Iya, jadi dia menderita karena kesalahannya sendiri. Bukan karena yang lain, tapi karena memang dia melakukan ketidaktepatan di dalam kehidupannya. Sedangkan sekarang kelompok yang dengan kata dasar Pasko tadi, itu karena perbuatannya itu benar berdasarkan dia menerima kasih karunia Allah. Makanya dipakai yang ketiga tunggal tadi ya Pak ya, karena yang ketiga tunggalnya ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ya. Sedangkan ayat ke-20 tadi kan bisa dipakai jamak, jadi kita semua. Betul. Kita semua harus begitu. Nah, sekali lagi kita akan tidak terlalu membahas bahwa penderitaan ini, bagaimana penderitaan sendiri kok bisa terjadi, bagaimana penderitaan yang Yesus alami bisa terjadi, kita tidak ke sana, tetapi kita melihat perbedaan ini, makna kata, supaya kita bisa mengenali lebih dekat lagi dengan sebenarnya. Karena dalam bahasa Indonesia rupanya di sini ada kesulitan, karena memang bahasa begitu ya Pak Arya, nggak bisa kita langsung terjemahkan dengan satu kata gitu, sangat tidak selalu bisa ya untuk mewakili apa yang dimaksudkan. Betul. Di Indonesia kan nggak ada ya kesalah menderita karena orang lain, itu apa namanya? iya. Nah, ini kadang-kadang memang menimbulkan bukan masalahnya lengkap atau nggak lengkap bahasa, tapi karena memang bahasa itu kekayaannya masing-masing punya keunikan sendiri-sendiri. Nah, oleh karena itu alangkah baiknya ketika kita belajar bahasa Perjanjian Baru, maka kita belajar Yunani Koine. Tujuannya apa? Yaitu tadi, supaya kita tahu, oh ternyata itu bahasa Indonesianya sama, tapi ternyata artinya kok beda. Begitu ya, seperti di 1 Petrus ini tadi. Nah, itu sedang tadi yang ayat 21 kita sudah jelaskan, kita sudah cantumkan bahwa ini terdiri dari aorist indikatif. Jadi kata berita bahwa dulu sudah Yesus itu sudah menderita kok, itu sudah diberitahukan kepada kita, dan ini benar, itu loh, benar, bukan dongeng atau bukan apa. Dari mana kita tahu? Dari bentuk katanya. Oke. Nah, Sobat Maestro, kita sudah tahu ya satu kata penderitaan dalam bahasa aslinya. Nah, kesimpulannya Pak dari kesempatan dari episode kali ini dengan kata menderita. Kesimpulan untuk kali ini kita melihat bahwa Yesus menderita itu bukan karena Yesus mengizinkan atau membiarkan diri akibat dari luar. Jadi artinya kamu menderita dong Yesus supaya aku bisa selamat. Tidak. Bukan itu, bukan dalam arti itu. Kenapa? Karena bentukan katanya berbeda nanti kalau artinya seperti itu. Dan Yesus juga bukan karena aku sabarin deh. Kamu kok bertobat kok nggak bertobat sih, nggak percaya aku. Ya udahlah, aku menderita aja deh. Aku sabar sembari jekel gitu. Enggak begitu, karena bentukan katanya jadi berbeda. Kesimpulannya, Yesus menderita sebagai kasih karunia bagi kita
umat manusia. Ya, sehingga kita tahu, oh Yesus ini menderita untuk memberikan kepada kita kasih karunia. Tahunya dari mana? Bentukan katanya. Selalu kembali lagi ke situ. Oke. Gitu Pak Ari. Oke. Baik. Sekali lagi terima kasih Pak Andreas buat inspirasinya, dan Sobat Maestro, saksikan terus ataupun ikuti terus program Koine hanya di 92,5 Maestro FM. Ada saya Ari, juga Pak Andreas untuk Anda. Sampai ketemu di episode Koine selanjutnya. Tuhan memberkati. Bagi Sobat Maestro yang ingin belajar bahasa Yunani secara tematik, sekarang Anda bisa mengikuti kelas pelatihan bahasa Yunani Koine dengan bahasan secara topikal dan tekstual. Untuk informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi 720 7090.